Hai manusia, enyahlah dari tubuhku, atau ku lempar kau dasar bodoh. Kamu yang menjatuhi aku. Kenapa kamu yang semaput dasar semprul? Gerutu makhluk itu pada Bima. Lalu makhluk itu memindahkan tubuh Bima, yang kini terkapar tak sadarkan diri itu di sampingnya, dan membiarkan Bima begitu saja. Selang beberapa waktu akhirnya Bima pun mulai tersadar. Dan ketika tersadar, Bima pun melihat sekitar dengan nyawa yang belum sepenuhnya menyatu, sehingga Bima belum menyadari apa yang telah terjadi. Dengan melihat Bima sudah tersadar, akhirnya makhluk itu pun turun dari pohon beringin dan terus berdiri di hadapannya Bima. Bima yang belum sadar sepenuhnya pun nampak biasa saja. Hingga makhluk itu pun bertanya pada Bima, "Hai manusia, apa kamu tidak apa-apa?" "Hah," sahut makhluk itu. Bima pun hanya melihat sekilas ke arah makhluk itu, dan lalu berdiri. Kemudian mengibas-ngibas pantatnya karena merasa kotor. Bima yang masih belum sadar sepenuhnya pun masih dengan santai menjawab, "Aku tidak apa-apa, tenang saja," tanpa melihat makhluk itu. "Buju Buneng," latah Bima ketika melihat ke arah makhluk tinggi besar di hadapannya. Setelah merasa sudah bersih pantatnya dan kesadarannya sudah pulih seutuhnya, seketika itu dirinya langsung mematuk, bibirnya mengatup, keringat dinginnya bercucuran, pikiran jernihnya seketika mati. Geru huahaha, huahahahaha. "Hai anak manusia, siapa namamu?" "Hah." Bima yang ketakutan tak menjawab pertanyaan itu. Yang ada rasa takut begitu besar. Namun lama-kelamaan Bima bisa mulai menguasai diri dan berusaha menjawab pertanyaannya. "Namaku Bima," dengan bibir gemetar. Bima menjawab pertanyaan dari makhluk itu dengan gagap. Karena saking takutnya Bima tak tahu harus panggil siapa. Entah Eyang, Embah, atau Tuan. Akhirnya Bima pun sedikit demi sedikit hilang rasa takutnya dan berusaha untuk berinteraksi dengan makhluk itu. Walaupun masih dengan terbata-bata, "Apa-apakah Mbah, penghuni pohon ini?" "Mbah?" tanya Bima yang masih dengan rasa takutnya. Sang makhluk tinggi besar itu pun hanya menganggukkan kepala. Maaf Mbah, saya sudah lancang mendekati rumah Mbah dan juga tidak bermaksud untuk mengganggu Mbah istirahat." "Sekali lagi saya minta maaf ya Mbah," ucapan Bima agar sang makhluk tidak menampakkan wajah marahnya. Makhluk itu menatap tajam ke arah Bima. Tentu saja, rasa takut yang tadinya tergantikan oleh rasa tenang, kini kembali berdegup lagi. Karena tatapan tajam